sini saya akan membahas materi yaitu manajemen pendidikan dan reformasi pendidikan. Nah, adapun pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam dunia pendidikan, respon terhadap harapan tidak akan lepas dari pihak sekolah, sehingga pihak sekolah diharuskan untuk memperbaiki kinerjanya khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan manajemen organisasi kependidikan yang tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan pendidikan. Nah, adapun komponen utama manajemen. Yang pertama itu manajemen kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajaran atau kuliah yang diajarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, kegiatan belajar mengajar, buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi program tahunan, kalender pendidikan, perubahan kurikulum maupun inovasi pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua manajemen ketenagaan pendidikan atau kepegawaian, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penerima pegawai baru, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga pendidikan, daftar umum pegawaian, upaya peningkatan SDM serta kinerja pegawai dan sebagainya. Nah, yang ketiga manajemen peserta didik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penghalangan penerimaan siswa baru, pelaksanaan tes penerima siswa baru, penempatan dan pembagian kelas, kegiatan-kegiatan kesiswaan, motivasi dan peningkatan kualitas lulusan dan sebagainya. Nah, yang keempat, manajemen hubungan dengan masyarakat, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat, misalnya pendataan alamat kantor atau orang yang dianggap perlu, hasil kerjasama, program humas, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan, ada beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen ketenagaan pendidikan atau kepegawaian, yang ketiga manajemen peserta didik, keempat manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, yang keenam manajemen administrasi perkantoran, yang ketujuh manajemen unit-unit penunjang pendidikan, yang kedelapan manajemen layanan khusus, yang kesembilan manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah, yang terakhir yaitu
manajemen hubungan dengan masyarakat. Nah, adapun peran utama manajemen pendidikan. Peran utama manajemen pendidikan adalah untuk mengelola segala sumber daya yang ada di lembaga pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa peran utama manajemen pendidikan, yang diantaranya itu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang sukses, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, menjalin kedekatan dan keharmonisan hubungan antara siswa dan guru, menciptakan perencanaan pendidikan yang bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang terakhir, meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, adapun reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu program dan sistematik. Reformasi pendidikan di Indonesia mengalami dan agenda ke depannya. Pengalaman reformasi pendidikan selama 25 tahun telah banyak dilakukan pembaruan pendidikan, baik yang mengarah ke perubahan kuantitatif, pemerataan dan efisiensi, maupun kualitatif, mutu dan relevasi. Perubahan kualitatif yang berkategori proyek promotif innovation education meliputi sistem pendidikan secara umum, kurikulum, ketenaga pendidikan, pengelolaan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Nah, adapun konsep desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada daerah, sehingga wewenang tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Pengertian desentralisasi menurut para ahli, yang pertama, Ranis tahun 1994 mengistilahkan desentralisasi sebagai devolution, yaitu pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada pengambilan keputusan di tingkat daerah. Yang kedua, Fargeset tahun 1995 mengartikan desentralisasi sebagai devolution of power untuk mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan. Nah, yang ketiga, Emil J. Sandi dalam Tokroamijojo tahun 1978
memperinci tujuan desentralisasi untuk yang pertama mengurangi beban pemerintah pusat dan campuran tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Yang B, meningkatkan pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Yang C, menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal secara realistis. D, melatih rakyat untuk dapat mengaruh urusan sendiri. Dan yang terakhir E, membina kesatuan nasional. Nah, adapun mutu proses pendidikan. Arti mutu pendidikan ini berkembang dengan apa yang dihasilkan dan siapa pemakaian pendidikan. Nah, pengertian tersebut merujuk pada nilai tambahan yang diberikan oleh pendidikan dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan. Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi pandangan penggunaan sumber pendidikan yang terbatas untuk suatu proses pendidikan. Yang efisiensi ialah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber yang dibutuhkan dengan yang tersedia guna mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Suryadi tahun 1995 secara operasional efisiensi dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi dalam efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada kemampuan menghasilkan keluaran yang diharapkan dengan biaya minimal atau maksimal keluaran yang diharapkan pada tingkat masukan tertentu. Nah, sedangkan efisiensi eksternal menunjukkan hubungan antara keluarga, pendidikan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu reformasi pendidikan memiliki implikasi luas di suatu pendidikan. Nah, salah satu di antaranya implikasi itu ialah aspek budaya kerja pelaksanaan pendidikan dan menunggu petunjuk atasan menjadi inisiatif dan keswadayaan. Ini berarti bahwa desentralisasi pendidikan membutuhkan iklim budaya pendukung tumbuhnya kreativitas individual para pelaksana pendidikan
terutama guru dan kepala sekolah. Nah, budaya organisasi kreativogenik yang memuat 9 ciri ditawarkan dalam bab ini merupakan salah satu alternatif yang pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh serangkai faktor lainnya. Meskipun demikian, implementasi pembaruan pendidikan di tingkat sekolah dapat mencoba pengembangannya secara bertahap. Nah, inilah pembahasan dari saya. Sekian.